Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa usulihi wa furufuri syarina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi أن الله تعالى يحمينا بحمايته ويمد لا ولده يفعل بركاته والموت وأسراره والمؤمن في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. Khususan untuk seluruh jamaah yang hadir pada siang ini, pada sore ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir wa batinan, hajat-hajatnya Allah kabulkan ya Allah, kesulitan-kesulitannya Allah berikan jalan keluar ya Allah, tanggung ya Allah berikan kemudahan bisa melunasinya dengan jalan yang halal dan thayyib ya Allah. Suaminya, keluarganya jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, selalu sehat walafiat, takwa imannya selalu menjaga ya Allah anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Allah, semoga selalu dalam keadaan takwa iman kepada Allah dan Rasulnya dimanapun mereka mengenyam pendidikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan biaya pendidikan untuk mereka dan mudahkan mereka untuk meraih cita-citanya ya Allah, cita-cita yang kau ridhai ya Allah. Dan kalau kami dipanggil oleh-Mu ya Allah, semoga kami dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, berkah dari pengajian ini ya Allah, berkah dari silaturahim ini ya Allah, bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya para ibu-ibu? Sehat berarti. Ibu RW? RT 6? RT 7? RT 8? RT 9? RT 10? Enggak ada lagi kan 3 RT? Wah, ibu-ibu ustazah yang saya hormati, para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga panjenengan hadirnya di majelis ini Allah berkahi. Amin Allahumma amin. Kesulitan-kesulitannya wasilah duduk di majelis ini Allah mudahkan semua. Yang diberikan ujian oleh Allah, semoga ada Allah Subhanahu wa taala ujian-ujian yang diberikan jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa badana bi asrarihi bikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon maaf berarti saya lambat. Saya kira jam 2. Sehingga tadi itu dari CBL saya sudah pulang dari masjid tadi khutbah, pulang ternyata nyampe CBL salah lewat tuh. Lewatnya jalan yang ditutup. Biasanya kan ada pelang tidak boleh lewat dari sananya. Kalau di sininya kan flyover langsung muter begini. Dari sananya saya nanya di jalan itu sudah was-was saya. Bapak bisa lewat enggak? Kata saya. Bisa Pak, itu ada truk. Akhirnya aku berangkat. Sampai sana ternyata batu-batu besar. Ya Allah, padahal ngajinya sudah kedengeran ke sana tadi. Karena memang nyangkanya saya jam 2. Oh masih saya lihat jam terus.
nyangkanya. Ternyata benernya jam 1:30. Dan HP saya di silent karena memang waktu khotbah saya silent sampai nyampe sini belum saya buka lagi. Aduh, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sabara ala su'i khuluqi ra'sa wajhatihi atahu Allah ta'ala misla ata Ayyub alaihi salam min al-ajri was-sawab." Kita pernah mempelajari bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang sabar atas kejelekan istrinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan seumpama ganjaran pahala yang diberikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Pernah dengar ceritanya Nabi Ayyub? Pernah dengar? Kayaknya disebut terus sama saya mulai kemarin. Mungkin lupa karena pulang kampung. Yang pulang kampung lupa pulang kampung. Yang nggak pulang kampung lupa karena merana nggak bisa pulang kampung. Enggak ada yang merana. Di sini sama di kampung sama aja. Tak ada merana kan? Yang merana itu saya kalau nggak pulang kampung. Biasanya merananya itu kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu merana. Oh iya, belum lahir batinan kita. Lahir batin lah, nggak usah formal banget ya. Lahir batin kosong-kosong bu. Kosong-kosong. Ibu banyak salahnya, saya digojolokin terus. Ustadz panjenengan. Ya Allah. Sampean aja lah, mau dirubah sampean. Alaihissalam minal ajri was-sawab. Pahala semuanya orang yang sabar terhadap kejelekan istrinya. Suami pastinya yang sabar menghadapi kejelekan istrinya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu dia penyakitan, tidak perlu anaknya meninggal, tidak perlu ditinggal oleh jamaahnya, tidak perlu dia habis hartanya. Ketika dia sabar menghadapi kejelekan istrinya ngomel-ngomel, istrinya lempar-lempar piring dan sebagainya, kalau suaminya sabar, maka dia akan diberikan sebagaimana diberikan pahalanya kepada Nabi Ayyub. Sebaliknya, wa man sabara ala khuluqi zawjiha, barang siapa yang bersabar seorang perempuan atas kejelekan suaminya. Nah ini nih ibu-ibu, kalau suaminya suka marah-marah karena capek kerja, pulang-pulang marah-marah, minta kopinya salah kekentelan, minta kopinya salah kemanisan. Enggak usah, dah buat sendiri aja pak. Enggak usah, cukup bersabar. Jangan dilawan bu. Kasih kopi nggak mau, dan teh pak. Nggak lagi nggak mau teh. Saya nggak mau, takut gulanya. Nggak mau juga, capek seumpamanya. Terus maunya apa pak? Saya pengen masuk surga. Pulang dari kantor saya ingin melayani seperti jihadnya orang-orang fisabilillah. Ayo pak, saya pijetin ya. Tawarin. Kalau sabar dia sudah ngomel-ngomel, a'tahallahu ta'ala ajra man qutila fi sabilillah ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala sebagaimana pahalanya orang yang terbunuh di jalan peperangannya membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jenengan enggak usah berjuang pegang pedang, tidak usah pergi ke Palestina, cukup uangnya saja yang nyampe. Enggak ngirim uang pun, ketika sabar atas cacian, makian daripada suami, ngungkit-ngungkitnya suami, ininya suami, sabar. Kata Ustadz itu sabar. Enggak usah ada yang ngerasa, cukup dirasa sendiri aja. Enggak, insya Allah jamaah kita yang di Blok G
Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya soleh dan solehah. Udah Pak Ustadz, cari pahala yang lain agar suami saya soleh. Udah Pak Ustadz, saya pengen cari pahala yang lain aja. Pengen sholat malam berdua saja. Enggak usah istri saya ngomel. Kenapa enggak ngomel istrinya? Solehah istri saya. Sampai saya bingung Pak Ustadz, kok solehah banget. Seumpama wa man zalamat zawjaha, barang siapa yang menzalimi suaminya, wa kallafathu ma la yutiqu wa adathu, dan juga membebani dengan hal yang tidak ia mampu, dan juga menyakiti dia. Seorang perempuan menyakiti suaminya. Orang yang zalim kepada suaminya, orang yang membebani sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh suaminya, orang yang menyakiti suaminya, walaupun suaminya dapat pahala seperti pahalanya Nabi Ayub, tapi bagi perempuannya la'anatha malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Mentang-mentang suami dapat pahala, apa? Saya omel-omelin ya kamu sekarang ya Pak, baru datang kerja diomelin. Katanya di dalam kitab kalau saya omelin Papa sabar, ingat pahalanya Nabi Ayub. Cukup sabar Papa, soalnya saya punya masalah dengan tetangga, enggak bisa ngeluapin kecuali sama Papa. Sumpamanya, sabar Pak, saya mau luapin dulu, nanti marah-marah Papa. Buat strategi dulu, kasih tahu dulu Bu. Kasih tahu dulu bahwa orang yang sabar, seorang suami sabar omelan sama omelan istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala suaminya akan diberikan pahala sebagaimana pahalanya Nabi. Kalau istrinya yang sabar atas omelan suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang terbunuh di dalam perjuangan jihad fisabilillah. Jadi jenengan enggak usah luka-luka, cukup luka atas kata-kata suami. Ketika luka atas kata-kata suami, jenengan bersabar. Cacian suami, jenengan bersabar. Oh, sampian jangan jenengan. Sampian bersabar. Sampian bersabar. Aneh ya, kalau bilang sampian aneh. Sampian Anda bersabar. Ustaz panjenengan. Iya, baik. Panjenengan sampeyan Anda ketika bersabar, insyaallah mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang wafat dalam keadaan syahid fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Cukup ditusuk dengan kata-kata kasar suaminya. Lanjutkan Papa. Kasar lagi, lanjutkan Papa. Jadi kok berbeda, setelah ngaji kok berbeda ini bahasa. Kenapa kok biasanya kamu ikut marah, sekarang gak marah, malah minta melanjutkan? Di depan mata saya pahala mati jihad di jalan Allah. Makanya kalau marah-marah Bu, Pak suaminya jangan lawan Bu, lanjutkan. Ini perjuangan jihad fisabilillah. Lanjutkan, tapi jangan lanjutkan ngambil piring, lanjutkan, jangan guru. Itu gak yang ngangkat ngasih, pahalanya sedikit nanti. Tapi kalau panjenengan dolim, dipandang dari sisi perempuan, jenengan dolim, sampian dolim, Anda dolim kepada suami. Nunggu ya. Ketika dolim, menyakiti suami, membebani suami yang tidak dia mampu untuk melaksanakannya, la'anat malaikatu, maka la'anatha malaikatu, malaikatur rahmah wa malaikatul adab, para malaikat yang membawa rahmat, para malaikat azab, para malaikat siksa akan melaknat kepada perempuan yang menzalimi suaminya
yang membebani suaminya. Apa yang terakhir tadi? Yang menyakiti suaminya lagi tidur-tiduran, diambil air, dituangin air mukanya. Zalim tidak? Bangunin Bu. Dibangunin itu jangan sampai langsung ambil air. Mas, ayo subuh. Nggak apa? Ada tingkatan lagi. Mas, subuh. Ya, Mas. Sabar Bu, sabar. Ada pahala yang menanti. Kemarin waktu penutupan ngundang istri saya juga, ibu-ibu. Sama saya nggak dibawa, takut ditanya. Aduh ya Allah. Wa malaikatul azab, dan para malaikat azab juga melaknat. Melaknat siapa? Kepada perempuan yang membalimi suaminya, yang menyakiti suaminya, yang membebani suaminya. Suaminya tidak kuat beli baju yang harga 500, dengan minta yang harga 1 juta. 500 saja tidak mampu, mintanya 1 juta. Kuat tidak? Tidak kuat. Jangan niatnya apa? Mau ayah, saya mau beli baju 1 juta. Buat apa, Neng? Kayaknya nggak ada yang panggil Neng kalau udah tua. Maksudnya kalau udah dewasa begini, kayaknya nggak ada, jarang yang dipanggil Neng. Apa Bu? Apa Nek? Gitu ya? Nggak ada yang dipanggil Nek. Oh, berarti majelis taklim yang lain yang ada Neknya di sini nggak ada. Di sini panggil yang. Jadi yang saya tahu itu di majelis taklim ibu-ibu lainnya. Maaf, salah paham saya. Di sini tidak ada, muda-muda semua. Jadi ya yang atau Neng. Saya Papa mau beli baju Papa harga 1 juta. Ya Neng, muda-muda semua kan. Ya Neng. Ini saya mau beli buat Papa loh. Ingin tampil baik. Tapi saya nggak punya. Tidak Bu, saya adanya cuma 500 pokoknya ya. Pokoknya Neng, pokoknya Papa, Papi, apa semuanya lah istilah jenengan. Harus ada uang 1 juta demi kebaikan Papa. Kok demi kebaikan Papa? Ya kalau kondangan kan biar nggak malu. Alasannya kondang. Jadi beli baju bukan buat suaminya. Alasannya biar suaminya tidak malu, padahal suaminya belum tentu malu Bu ketika panjenengan pakai baju sesederhana mungkin belum tentu malu suaminya. Kenapa? Karena cinta yang ada dalam suaminya panjenengan cinta karena Allah. Saya yakin ibu-ibu suaminya yang sekarang suaminya ada, artinya yang kalau belum ada suaminya yang insya Allah akan ada. Kalau suaminya yang sudah wafat, yang suaminya yang dulu, artinya kita kenakan semua, karena kita tidak tahu status masing-masing. Tidak ada niat apapun, tapi yakin semua jodohnya yang cinta kepada panjenengan nanti itu akan dihadirkan cinta karena Allah. Dalam hati ibu, kok kayak bukan suami saya? Enggak ada. Insya Allah suaminya panjenengan, cinta panjenengan karena Allah. Baik. Wa man sabarat ala adiyati zawjiha, barang siapa yang bersabar atas menyakiti suaminya, Allah Ta'ala sawaba Asiyah wa Maryam binti Imran. Bu, kok belum kompak? Ibu, Bu. Jadi Bu, kalau jenengan sabar disakiti oleh suaminya, jadi soleha nanti ya ngaji bab ini. Barang siapa yang disakiti oleh suaminya,
Tapi sakitnya tidak keterlaluan Bu. Ya, kalau sampai hal-hal yang dilarang oleh agama, kita ada dalam Islam itu namanya khulu, untuk memutus tali, walaupun sebenarnya cerai itu halal, tapi Allah sangat marah. Tapi ada di dalam Islam itu namanya khulu, merusak pernikahan. Karena memang ketika suami tidak menjalankan sesuai syariat, ya mau gimana lagi? Jenengan sudah sabar, tapi ketika jenengan sabar dimarahi satu kali, sabar dimarahi lagi, sabar dimarahi lagi, sabar. Ingat, marahnya suami mendapatkan pahala. Sama ibu-ibu dilihatin semua sih. Jangan dilihat kalau jatuh Bu. Sebenarnya jatuhnya nggak seberapa, dilihatnya ibu loh, kaget. Baik, lanjut ya. Jadi Bu, kalau jenengan disakiti suaminya, pertama akan mendapatkan pahala berupa pahalanya seperti pahalanya Siti Asyah. Tahu istri Asyah siapa? Istrinya Fir'aun, laknatullah. Istri ini Maryam binti Imran siapa? Isa al-Masih. Isa alaihissalam. Ngelihat di kalender alaihissalam. Isa alaihissalam. Ini ikut-ikutan kalender. Isa alaihissalam. Ini Bu, makanya bahayanya kalau kita tidak masang kalender Islam di HP kita, ya saya kayak saya nih Bu. Kapan nih? Oh, libur. Ada apa? Isa al-Masih. Padahal kita Isa alaihissalam. Baik. Jadi pahala yang akan panjenengan dapatkan seperti Asia, bagaimana Asia itu luar biasa. Kemudian Siti Maryam, bagaimana Siti Maryam, beliau luar biasa Bu. Baik, kada fi Jawahir, begitulah yang ada di dalam kitab Jawahir di Samarqandi yang dikarang oleh Samarqandi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga kita pernah mendengar ayyuma imra'atin, Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin, setiap wanita matat, meninggal, wa zawjuha anha radin, kemudian suaminya ridha, dakhalatil jannah, maka ia akan masuk surga. Makanya kalau sakit jenengan, nanti sudah diinfus, sudah diapa, sumpamanya namanya sakit. Sakit bisa datang kepada siapa saja. Baru diinfus di rumah sakit, langsung wasiat kepada suaminya, ayah, kalau saya wafat, papa, kalau saya wafat, ridho ya. Kenapa mama sakitnya cuma sakit pusing begini kok minta ridho? Kenapa Ma? Ini kan cuma sakit panas. Saya khawatir papa, saya ingin masuk surga. Ya, masuk? Kenapa kok bisa begitu? Rasulullah bersabda papa. Nah, langsung begitu Bu. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin. Barang siapa perempuan itu, setiap perempuan itu sakit, kemudian suaminya ridho atas sakitnya ia, mati bukan sakit Bu, matat. Barang siapa yang wafat, kemudian suaminya ridho, maka istrinya itu akan masuk surga. Kenapa? Karena suaminya ridho. Makanya walaupun sakit pusing, cepat-cepat wasiat. Bilang ke papanya, kesayangannya, ayah, suamiku tercinta. Suamiku bukan mengharap meninggal Bu, tidak. Tapi saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kita masuk surga. Papa habis minum bodrek. Amin bet, mau minum Papa ini apa? Bodrek. Terus kenapa saya mau bilang sama papa? Ada hadis yang sebutkan hadis tadi itu. Saya mohon papa, kalau saya tidak bangun lagi nanti ridho ya. Ridho ya.
Tapi jangan dilanjut Bu. Jenengan ikhlas, bilang ridho ikhlas. Ntar bilang beneran ridho Pak. Nah itu jenengan jadi berkelahi jenengan. Jangan-jangan Bapak ada selingkuhan ya. Ya Allah Bu, jangan nyangka kemana-mana. Intinya jenengan pengen mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Makanya ketika bilang ridho itu jangan dilanjuti. Cukup Pak, saya takut wafat, ridho ya. Kenapa? Ingin mendapatkan Iya mah, saya ridho. Apa Pak? Beneran ridho? Itu jadi berkelahi Bu. Apalagi ada bahasa begini, Papa ngarepin mami mati ya. Itu bukan ridho, ibu itu nggak mengharap surga itu. Ngarepin berkelahi itu. Baik. Kemudian dakhalatil jannah, masuk ke dalam surga ma'as sabiqin, bersama orang-orang yang terdahulu, ay ma'ityaniha bidaqiyatil ma'murat wa tajannubil manhiyat. Mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang meninggal terdahulu, di mana orang-orang itu dimasukkan ke surga karena mereka melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Ini hadis Bu, catat, sampaikan kepada suaminya. Sakit kecil, sakit besar, semua itu tandanya wafat Bu. Kalau memang masih hidup, syukur kepada Allah. Alhamdulillah sakit saya sudah hilang, berarti saya masih ada kesempatan taubat. Ingat Bu, ini saya sampaikan, saya baca di dalam At-Tadhkirah yang sangat bahaya sekali ketika kita sakaratul maut. Ini saya sampaikan mungkin ketika kita sakaratul maut biar ingat. Ketika sakaratul maut di dalam kitab At-Tadhkirah Al-Qurtubi, saya baca kitab itu waktu ada undangan, saya baca tentang 40 hari wafat. Saya baca kitab itu di banyak orang. Di dalam isi kitab itu Rasulullah menyampaikan bahwa ketika orang sakaratul maut itu akan ada dua orang yang datang di pinggirnya. Ada yang berbentuk ayahnya, ada yang berbentuk ibunya. Jadi ketika sakaratul maut akan datang dua orang. Yang satunya berbentuk bapaknya, yang satunya berbentuk ibu. Ngapain mereka datang? Mereka hanya ingin mengajak, satunya mengajak. Nah, saya sudah mati duluan daripada kamu. Saya sudah enak di surga. Kenapa saya bisa masuk surga? Karena saya masuk Nasrani, karena saya masuk Yahudi. Ini adalah agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika panjenengan sakaratul maut, jangan kita gini ya, gini Pak sakaratul maut, ya, ruhnya di pinggirnya, datang papanya, datang mamanya. Nah, dulu kamu nyusu sama saya, dulu kamu mangku sama saya, tidur di bangkuan saya. Saya kasih tahu nah, agama yang paling benar adalah agama Nasrani. Agama yang paling benar agama Yahudi, kata mereka. Agar apa? Agar kita semua mengamini. Di dalam syarah komentar ulama-ulama di bawahnya, di dalam komentar hadis, ternyata bukan hanya datang dua orang. Ada yang datang juga memang mengutus ketika sakit orang itu, memang sudah dipantau oleh setan itu Bu. Kemudian setelah dipantau, mereka itu akan hadir kepada orang yang sedang sakit, terutama yang sekarat. Kemudian orang-orang yang datang itu ternyata banyak. Di antara orang-orang yang datang itu adalah orang yang sayang kepada panjenengan waktu hidup. Hanya bentuknya saja, bukan beneran Bu. Jenengan pernah sayang sama si A, sama sepupunya, sama bibitnya, pernah sayang jenengan, cita-citanya seumpamanya ingin dikabulkan semua, saya waktu hidup jenengan diperhatikan, bibitnya, orang tuanya itu hadir Bu. Nyapa sih dengan semua. Tapi nyapanya semuanya akan membawa panjenengan masuk ke dalam neraka. Jadi mereka datang. Bukan mereka asli, tapi setan yang menyerupai mereka. Karena memang setan itu tidak hanya ingin jenengan
kalau hanya jenengan sampeyan Anda itu melanggar sama suaminya, itu tidak buat setan bahagia, Bu. Setan itu bahagia. Misinya hanya satu, mengajak panjenengan wafat dalam keadaan su'ul. Makanya ada di dalam kitab itu dijelaskan bahwa pernah ada ulama ditalqin di pinggirnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak begitu. Kemudian setelah bilang tidak, ternyata Allah itu tidak jadi wafat dia karena koma. Ya berarti kalau koma sudah KO. Koma. Ya pokoknya KO hidup lah. Koma. Enggak, saya tahunya koma KO itu kalau lagi ada tinju kan di PlayStation dulu ada bacaan KO, koma. Jadi lagi koma itu di ulama itu didatangi. Tidak padahal ulama yang lain mentalkin. Setelah bangun karena beliau itu tidak jadi wafat karena sudah koma tapi Allah sembuhkan. Setelah sembuh, kenapa engkau tadi ketika ditelkin mengatakan tidak? Apa engkau tidak suka dengan kalimat Allah? Tidak, saya tidak mendengar kalimat yang engkau baca. Yang datang kepadaku semuanya mengajak menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, Bu. Kenapa jenengan harus datang ke majelis? Karena, Bu, ketika jenengan jadi orang wanita yang solehah, laki-laki yang soleh, ketika setan datang kepada panjenengan menyerupai orang yang terkasih, paman, bebek, tante, kakek, nenek, tapi ada malaikat Jibril yang akan mengusir mereka. Minggir kalian semua. Ini adalah umatnya Nabi Muhammad yang taat kepada perjalanan syariahnya, yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengikuti hadis dan Al-Quran. Minggir kau. Takut ada Jibril. Kabur. Kenapa? Jenengan yang hadir ini rata-rata adalah orang-orang yang suka belajar ilmu syariah. Ingin dekat dengan Allah melalui ilmu-ilmu begini. Di dalam kitab Tanqihul Qaul, mungkin pernah saya kutip, duduk saja di sini, Bu. Jenengan tidak megang pensil, tidak megang pena, tidak menulis satu huruf pun. Ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada Ibnu Mas'ud, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nasihat yang disampaikan kepada Mas'ud, dudukmu sebentar di majlisil ilmi. Sebentar saja, apalagi lama. Ya walaupun sebentar, jangan langsung pulang, Bu. Wah, kata Ustaz sebentar saja langsung pulang, jangan. Sampai akhir kalau saya. Jangan pulang. Apa pahalanya? Walaupun tidak nulis satu huruf pun, walaupun tidak memegang pulpen, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Julusuka sa'atan la tamassu, tidak megang qalaman pulpen, wala taktub harfan, dan tidak menulis satu huruf pun, khairun laka min atki alfi raqabah. Ini sabda Rasulullah. Duduk sebentar, apalagi jenengan katanya mulai jam 1. Ustadznya sudah buru-buru, nyampainya jam 2. Buru-buru tapi nyampainya jam salah paham saja. Terus jenengan datang ke majelis ilmu, ini dalam riwayat yang lain, sebelum melangkah saja Allah ampuni dosanya. Setiap langkahnya akan mengandung 100 kebaikan. Di mana itu kitabnya? Ada di dalam kitab Tanqihul Qaul. Kalau mau saya share, ada di dalam HP saya kitabnya. Itu manfaat luar biasa, Bu. Makanya ketika kita duduk di sini, bukan hanya ilmunya yang kita dapat, Bu. Apa yang didapat? Ketika wafat, orang setan-setan datang kepada kita, ingin menjerumuskan kita wafat dalam keadaan tidak bawa iman.
Jibril alaihissalam datang kepada kita. Jangan goda dia. Dia santrinya Ustaz Wahid. Seumpamanya. Seumpamanya. Tapi saya bilang, oh saya guru punya Ki Abdul Hamid. Saya guru punyanya Ki Syekh Nawawi Al-Bantani. Sanadnya beruntun kepada Rasulullah sallallahu. Makanya sanad itu penting, Bu. Jangan belajar YouTube, Bu. Kenapa? Ketika panjenengan wafat, saya wafat, mungkin saya tidak bisa menyelamatkan jenengan secara syafaat, karena yang bisa memberikan syafaat itu anak. Syafaat itu pertolongan, Bu. Selain Rasulullah itu guru-guru. Mungkin saya banyaknya dosa nggak bisa, tapi guru-guru saya yang kemudian menyambung dengan Syekh Nawawi Al-Bantani yang kita kaji, bisa menyelamatkan kita semua di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Nah itu duduknya jenengan juga di majelis ilmu itu, setiap kalimat yang disampaikan oleh para pemateri terutama Kiai Agus Amar, insya Allah akan bernilai beribu-ribu kebaikan. Dan juga, Bu, satu orang wara saja, satu orang wara ahli fikih. Jenengan kan belajar Fathul Qadir kan? Ustaz Agus Amar ngajar apa? Fathul Qadir. Jangan nggak tahu apa isinya Fathul Qadir jenengan. Apa isinya, Bu? Fikih. Jenengan itu diajak ke surga. Sama pengurus masjid ini jenengan diajak ke surga. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu orang wara ahli fikih itu lebih baik, itu lebih sulit bagi setan daripada sangat terbebani setan itu. Setan itu merasa terbebani daripada 1000 orang yang tidak tahu fikih. Dia wara, dia semangat di dalam beribadah. Orang yang wara ahli fikih satu dibandingkan dengan 1000 orang yang ibadah tapi tidak tahu fikih. Dia sama-sama wara, tidak suka barang yang haram, tapi bandingnya adalah 1000 lawan 1. Kenapa? Di dalam kitab Asyuyuti mengatakan, di dalam Nawawi dalam komentarnya mengatakan begini. Karena orang yang ahli fikih itu dari pintu-pintu mana saja itu setan akan masuk panjenengan, Bu. Ketika mau ibadah ada saja setan itu tahu bagaimana cara masuk ke panjenengan. Tapi orang ahli fikih itu akan tahu, Bu. Ahli fikih itu akan tahu, oh ini adalah setan. Ini adalah setan. Setan akan mengajak saya kepada keburukan. Tapi kalau orang yang tidak tahu apa-apa di dalam bidang fikih, dia ibadah dengan luar biasa semangatnya, dia tidak sadar bahwa ibadahnya mengandung suruhannya setan. Makanya di dalam tasawuf, kalau jenengan ngaji di dalam tasawuf itu ada tingkatan dalam belajar ibadah itu, Bu. Ada syariat, ada thariqah, ada hakikat. Kita ini bersyariat dulu. Jangan langsung ke thariqah, jangan langsung kepada hakikat. Thariqah. Kita bisa mempelajari tentang hati, tapi pelajari dulu bagaimana luarnya kita. Bagaimana bertetangga, bagaimana it'amut ta'am, berbagi makanan. Oh, sekarang saya dikasih air, dikasih kopi, walaupun belum saya minum. Nah, saya lihat ke sana masih lama. Jadi tenang, terminumkan nanti. Jadi kita itu, Bu, perbanyak amal-amal yang saleh, perbanyak amal-amal yang ini secara zahir. Perbaiki sholatnya, ini syariatnya. Perbaiki wuduknya, wuduknya diperbaiki, wuduknya kalau bisa bawa seperti ini nih, Bu. Setiap ibadah siwakan. Tahu caranya siwak? Tahu nggak caranya siwak? Ada yang bawa siwak? Cuma kalau umroh saja bawa oleh-olehnya siwak. Ternyata yang bawa nggak tahu siwakan. Aduh,
cara megangnya begini. Kalau siwak kan jangan begini Bu. Ya rontok gigi jenengan. Dialusin begini. Terus dipegang begini. Diputar angka 8. Jangan kars. Rontok. Ibadahnya bertambah. Jenengan walaupun lupa siwatan Bu, kalau sudah ada di tasnya, ya sekali-kali ingat. Ya kalau sudah banyak kotorannya, dipotong, ini lagi. Jorok Pak Ustadz, ya cuci Bu biar gak jorok. Masa gara-gara bilang jorok kemudian tidak melakukan ibadah? Itu ada lipat gandanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim an Ummi Salamah. Jadi tadi itu yang meriwayatkan adalah Ibnu Majah, meriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim dan dari Ummi Salamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu," ketika perempuan itu salat khamsaha al-maktubatil khamsah, di salat 5 waktunya, wa shamat sahraha, dan puasa di bulan Ramadannya, ay ramadana ghaira ayyamil haid wan nifas in kana, ketika dia tidak terjadi haid dan nifas, wa hafizat farjaha, dia menjaga farjinya, ay min wati ghairi haliliha, dari wati jalan yang tidak halal, wa ata'at zawja, taat kepada suaminya, ay fi ghairi maksiatin, yang tidak bermaksiat. Jadi sabda Nabi sekarang ini Bu, ketika kalian sholat 5 waktu, jadi poin pertama harus sholat 5 waktu. Wasamat zakhraha, puasa Ramadan. Wahafidhan farjaha, menjaga farjinya dari selain waktu halal, jima halal. Wa ata'at zawjaha, dan taat kepada suaminya, fi ghairi maksiatin, selain maksiat. Kalau suaminya nyuruh mukul tetangga, stop, itu maksiat. Kalau suaminya nyuri sandalnya tetangganya, stop, itu maksiat. Kalau malam-malam tetangganya lagi jemur baju karena tetangganya tidak baik sama jenengan, atau lagi diberikan nikmat, jenengan curi bajunya dibuang ke sampah, stop, walaupun suaminya nyuruh, stop. Kenapa? Itu adalah maksiat. Oh, di sini enggak ada. Enggak. Tidak ada. Al-islah tidak ada. Ketika mereka sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ada berapa Bu? Apa saja? Enggak, saya tahu, khawatir saya. Nah, itu namanya sholat maktubah. Enggak, saya enggak noleh ke ustadzah. Kalau ini ustadzahnya banyak, nolehnya ke sana. Ada ustadzahnya juga. Noleh ke sini aja. Ada juga. Ya ke bawah aja. Ini ustadzah semua ini. Kanan kiri depan ustadzah. Aduh, berarti kita ngajinya sama ustadzah ini. Ustadzanya? Alhamdulillah. Mohon maaf ustadzah, jangan sampai tersinggung. Jadi kalau sholat 5 waktu, kemudian dia berpuasa Ramadan ketika tidak ada haid dan nifas, kemudian dia jaga farzinya, dan kemudian dia taat kepada suaminya. Karena ustadzah semua, insya Allah nggak usah dijelasin, paham semua. Karena pasti sholat 5 waktu, karena pasti sholat, karena juga pasti menjaga farjinya, tapi tidak yakin taat kepada suaminya.
Apakah ada ustaz yang tidak taat? Ada, tapi bukan di sini. Di sini semuanya ketika suaminya bilang ini, enjih papa, dauh papa, gak bisa begini. Sami'na wa ata'na papa. Ya ustaz, ustaz tahu bagaimana ancamannya Allah ketika tidak taat kepada suaminya. Suaminya ketika marah, dia tahu dulu yang tampak di hadapan matanya adalah Allah, 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 Allah. Oke. Sehingga apa? Sehingga ketika marah-marah suaminya dia tahu. Qila laha, dikatakan kepada dia. Ini dawuh Rasulullah, sabdanya Rasulullah ketika dia salat 5 waktu, salat puasa, menjaga farjinya, taat kepada suaminya. Apa kemudian yang dikatakan baginya? Udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'. Monggo-monggo kata Allah, masuk kalian ibu-ibu, masuk ke dalam pintu-pintu surga dimanapun jenengan mau, dimanapun sambian mau, dimanapun anda mau, monggo melepuh. Betul nggak ya melepuh? Melepuh. Coming. Udkhuli, masuk. Tapi syaratnya yang pertama sholat 5. Siang malam suaminya suruh kopi, taat. Farjinya dijaga. Kemudian dia puasa tidak hanya Ramadan, Senin, Kamis. Daud puasa, Daud juga puasa. Tapi kalau tidak sholat 5 waktu, no. No. Kenapa? Karena tidak 5. Kenapa tidak 5? Karena tidak sholat 5. Berarti kan karena tidak sholat jadi kalau sholat 3 Pak Ustaz, duhur mau bisa. Berarti 3. Jenengan itu harus ngerjakan 5. Luar biasa sholat Bu. Ketika sholatnya rusak semua amalannya. Beruntung jenengan masa hidupnya belajar fikih. Saya Bu ngajar fikih bab haid 1 tahun 4 tahun tidak selesai. Padahal setiap pertemuan itu ganti-ganti. Yang lama apanya? Ternyata di dalam haid itu banyak kasus-kasus. Istihadah itu banyak macamnya. Saya ngajar itu ibu-ibu 2 tahun. Sampai lamanya ngajar 2 tahun. Dari asalnya banyak jadi sedikit. Kenapa sedikit? Enggak bisa ngitung Ustaz. Karena saya pakai matematika. Ketika memang susah haid itu. Kita yang gampang karena teori kan. Yang susah itu kalau haid selama 25 hari. Maksimal haid berapa Bu? 15. Itu kan akan terbagi 2 itu. Setelah 15 hari mesti itu namanya istihadah. Tapi kalau sebelum 15 hari ada indikasi itu adalah istihadah, ada indikasi itu adalah kemungkinan potensi haid dan kemungkinan potensi istihadah. Dari mana tahunya Pak Ustaz? Darah, kental tidaknya, bau tidaknya, warna hitam, merah, pink, abu-abu. Nah, emang ada apa-apa? Pink ya. Jadi seperti itu artinya yang menentukan contoh siklus. Biasanya 3 hari sumpahnya tiap bulannya. Ini sampai 20 hari, berarti 3 hari haidnya. Selain itu istihadah. Karena yang haid kan enggak sholat, wajib diqadha. Itu adalah kenapa kita harus belajar fikih. Wah Pak Ustaz keluar darah. Wah itu kan ngikutin saya begini juga kan. Ya Neng. Jadi fikih itu penting untuk ibadah. Makanya Bu, orang tidak bisa membedakan mana yang istihadah, mana yang haid. Sehingga apa? Ketika dia seharusnya sholat, dia tidak sholat. Ya kalau jenengan haid memang gak usah sholat Bu. Tapi ketika itu istihadah dianggap
head sama jenengan karena tidak tahu ilmunya. Tapi insya Allah jenengan akan diajarkan. Cuma kalau di bab head itu saya ngajar Safina, ngajar Betul Qari. Cuma setelah nyampe head itu memang saya kupas sampai dalam. Cuma ya itu kadang mereka minder bu. Soalnya sama saya disuruh ngitung ke depan pakai papan. Kalau siklusnya sekian, headnya sekian, istihadahnya seperti itu. Lanjut. Intinya luar biasa panjenengan di sini ada fikih. Kenapa? Karena pertama di dalam sini kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu, ketika perempuan itu sholat 5 waktu, sholat yang benar, bukan sholat yang tidak. Bagaimana sholat yang benar? Tahu wajibnya, tahu sunnahnya, sunnah abadnya tahu, sunnah hayatnya tahu. Bukan hanya Allahu Akbar, ketika angkat tangan tahu waktunya angkat tangan kapan, waktunya tidak kapan, semuanya diangkat. Setiap Allahu Akbar tuh sampai sujudnya mau Allahu Akbar lagi sujud. Di mana belajarnya? Belajarnya di dalam kitab fikih. Kemudian kalau panjenengan sudah dilakukan semuanya, udkhuli jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan masuk ibu-ibu dari pintu mana saja yang panjenengan mau. Kemudian wadzalika lil ikrami laha, dan hal itu karena untuk memuliakannya, karena memuliakan seorang perempuan ini bu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kepada wanita solehah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Mau enggak dimuliakan Allah? Ibu-ibu dulu itu sering menggugat Rasulullah. Kenapa? Sama seperti sekarang bu, ingin ada kesamaan gender. Tahu kesamaan gender? Tahu kesamaan gender tahu? Apa ya? Sama kan laki-laki dan perempuan? Enggak, maksudnya kita fokus satu pandangan. Artinya panjenengan itu dari dulu ada yang minta sama ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh nih, waja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada wasallam sallallahu alaihi gitu, Bu. Kalau ada nama Nabi Muhammad disebut, baca salah. Waja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bakhil begitu bahasa hadisnya. Apa bakhil? Hah? Bedit. Tapi enggak. Di sini baca dalam hatinya semua. Atau sudah capek ya? Berangkat dari jam 1. Ya, kita paham capek. Jadi bacanya di dalam hati. Faqalat ya Rasulullah, ibu-ibu tadi yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'u ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana wafidun nisa, ay rasuluhunna, saya perwakilan dari ibu-ibu majlis taklim. Ini dulu datang ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah, saya utusan dari ibu-ibu. Ilaika, datang kepadamu wahai Rasul, li as'alaka an nasihinna minal jihad, agar aku bertanya kepadamu mengenai bagian mereka dari jihad. Laki-laki kan jihad, perang, masuk surga. Saya kok cuma diem aja. Ini mungkin pikiran ibu-ibu. Pikiran ibu ngutus ibu-ibu satunya, sono ke Rasulullah. Ngapain? Nanya. Saya ini kok nggak dilibatin ibu-ibu nih. Ibu-ibu kan belum tentu tidak berani, Bu. Kasih lihat ini ibu-ibu fighting semua, pemberani.
Pekerja keras rata-rata ibu-ibu. Jangankan itu, berjuang setiap hari, berjuang setiap malam, kuat. Makanya datang ke Rasulullah. Ana wafidun nisa. Untuk apa? Ilaika lias'alaka an nasihinna minal jihad. Ingin bertanya tentang jihad. Apa kata Rasulullah? Hadal jihadu kataballahu 'alal rijal. Jihad ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan, setelah Allah wajibkan kepada kaum laki-laki. Fa yusayyabu ay in asabahumul jarh. Maka ketika laki-laki, ketika mereka itu yusayyabu, terluka, ay asabahumul jarhu, terluka ketika jihad, aji ujiru, mereka itu diberikan balasan oleh Allah Subhanahu, usibu sawaban azima, diberikan pahala yang sangat banyak, yang sangat mulia. Kok kita perempuan gak seperti itu, wahai Rasul? Laki-laki doang yang begitu? Emang kenapa sih? Apa sih bedanya saya lakukan sama laki-laki? Ini bahasa saya ya, bukan bahasa itu. Ini bahasa saya. Jadi ada ibu-ibu, perwakilan ibu-ibu datang ke Rasulullah. Wa in qutilu kanu ahya inda rabbihim. Dan ketika terbunuh fil jihad, di dalam jihadnya, di dalam peperangannya, kanu ahya inda rabbihim dawi zulfan minhu. Dia seperti hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni dawi zulfa minhu. Mereka memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yurzaqun, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengadu. Dia, ya Rasulullah, laki-laki jihad, ketika terluka dia diberikan pahala, ketika terbunuh dia akan hidup di sisi Allah, memiliki kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Waruya anna Allah Ta'ala yatali alaihi wa yaqul, karena sesungguhnya Allah diriwayatkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yattali alaihi, memperlihatkan kepadanya, wa yaqulu saluni ma syi'tum. Jadi orang yang jihad fisabilillah. Jadi intinya ini, Bu. Intinya nanti itu orang yang jihad fisabilillah, lukanya akan diganjar, wafatnya akan dihidupkan nanti seperti hidup di pahala ketika dia wafat, sejatinya nanti dia hidup di sisi Allah. Hidup di sisi Allah dalam apa? Dalam penuh kenikmatan. Jadi yang diadu itu oleh para ibu-ibu, karena melihat ada riwayat Allah Ta'ala yattali alaihi. Ternyata ibu-ibu dulu itu, ini mulai nggak kondusif ini. Adalah sudah mulai nggak kondusif. Tarik nafas dulu. Hah? Iya, maksudnya habis ini kita selesai. Tarik nafas dulu, biar ngumpul energi. Nah, ya dah, sayup-sayup ya. Cukup sekian, semoga berkah. Ya berkah. Buru-buru. Oh iya, saya yang telat, Bu. Oh, Ibu ini nggak kasih tahu, saya yang telat. Ya, insyaallah. Mohon maaf karena saya telat. Dimaafin ya. Kunci satu orang yang maafin. Insyaallah untuk minggu berikutnya insyaallah nggak telat, karena nyangkanya saya jam 2. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Dan semoga berkah semua. Duduknya panjenengan semoga dilipat gandakan telatnya tadi itu. Ada yang mau pulang? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ada MC lagi? Enggak ada. Oh ya pulang kalau enggak ada.